Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nina Sundari, NIM 221135163 dari kelas PGSDC. Di sini saya akan mempresentasikan praktek mengajar saya di kelas 1 SD Kanisius Bonoharjo sebagai tugas akhir mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Pelajaran hari ini yaitu tentang matematika, materi mengeksplorasi banyak benda. Profil pelajar Pancasila yang muncul, yang pertama yaitu mandiri, yang kedua kreatif, dan yang ketiga gotong royong. Untuk target peserta didiknya berjumlah 13 anak. Untuk materinya, yaitu mengeksplorasi banyak benda, sarana dan prasaranya, yang pertama laptop, LCD, speaker, internet, gambar macam-macam hewan, dan yang terakhir yaitu LKPD. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Problem Based Learning atau PBL. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yang pertama, setelah bertanya jawab dengan guru dan teman, peserta didik dapat menganalisis macam-macam hewan peliharaan teman di kelas dengan tepat. Yang kedua, setelah peserta didik mengamati gambar, peserta didik dapat menghitung jumlah hewan dengan tepat. Yang ketiga, yaitu setelah berdiskusi bersama dengan teman sekelompok, peserta didik dapat menguraikan jumlah jenis-jenis hewan dengan tepat. Untuk kegiatan pendahuluan diawali dengan salam dan berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh salah satu teman di kelas. Yang selanjutnya yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kemudian selanjutnya guru memeriksa kehadiran dan kerapihan peserta didik. Selanjutnya yaitu melakukan ice breaking. Untuk ice breaking ini diketuai atau dipimpin oleh salah satu peserta didik. Kegiatan selanjutnya yaitu memberikan apersepsi. Apersepsi yang saya berikan yaitu dengan menyanyikan lagu mengenal jenis-jenis hewan. Dan langkah selanjutnya yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan ini, dalam fase pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, fase ini diawali dengan peserta didik mengamati gambar sekelompok jenis hewan yang diberikan oleh guru. Yang dilanjutkan, peserta didik memikirkan cara menyelesaikan permasalahan berdasarkan gambar yang sudah ditayangkan pada LCD. Yang selanjutnya yaitu peserta didik menghitung jumlah hewan yang berkaki 4. Selanjutnya yaitu peserta didik saling bertanya jawab hewan apa yang disukai oleh teman sekelasnya. Untuk fase yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada fase ini diawali dengan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini saya membagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 4 anak. Dilanjutkan dengan memberikan LKPD untuk setiap kelompok. Nah, yang ketiga yaitu peserta didik menyimak penjelasan guru dalam menyelesaikan lembar kerja. Yang selanjutnya yaitu peserta didik bersama dengan kelompoknya mempelajari pokok permasalahan yang ada pada LKPD. Pada fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada fase ini diawali dengan peserta didik dengan bimbingan guru saling berdiskusi dengan teman kelompoknya seperti pada gambar yang saya tampilkan.
Yang kedua yaitu guru berkeliling dan mendampingi peserta didik yang belum memahami materi, seperti gambar yang ada di dalam video berikut. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu peserta didik menuliskan hasil diskusinya pada lembar yang sudah disediakan oleh guru. Peserta didik bersama dengan teman sekelompoknya mendiskusikan dan menuliskan hasilnya pada lembar yang sudah disediakan. Untuk fase yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan ini diawali dengan peserta didik dengan teman sekelompoknya bekerja sama menyelesaikan soal pada lembar yang sudah disediakan oleh guru. Nah, di sini peserta didik saling bekerja sama dengan teman sekelompok. Dilanjutkan dengan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah masing-masing kelompok mempresentasikan, guru bersama dengan peserta didik memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah maju. Untuk fase yang kelima atau fase yang terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada fase ini diawali dengan peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan hasil diskusi yang sudah disajikan oleh masing-masing kelompok. Dilanjutkan dengan peserta didik diberikan evaluasi oleh guru terhadap penyajian hasil diskusi berupa masukan maupun tanggapan. Yang ketiga yaitu peserta didik bersama dengan guru melakukan refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari dengan melihat pemaparan media pembelajaran berupa lingkaran putar dan juga melihat video yang ditayangkan oleh guru. Dan selanjutnya yaitu peserta didik diberikan penguatan materi oleh guru dalam menghitung sejumlah kumpulan benda. Nah, benda yang dihitung pada pembelajaran hari ini yaitu tentang lingkaran. Untuk kegiatan penutup, yang pertama yaitu memberikan kesimpulan atas materi yang sudah dipelajari. Yang selanjutnya yaitu memberikan evaluasi dan refleksi tentang pembelajaran hari ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu peserta didik berdoa setelah belajar. Nah, untuk berdoa setelah belajar ini dipimpin oleh salah satu peserta didik dalam kelas. Inilah media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama itu terdapat media lingkaran putar. Yang kedua, media video pembelajaran dalam menghitung jumlah benda. Yang ketiga yaitu lagu hewan peliharaanku. Nah, lagu ini yang saya gunakan ketika apresiasi. Untuk lagunya saya menggunakan musik dari lagu Naik Delman yang kemudian saya ganti liriknya seperti yang ada pada Untuk refleksi pembelajaran pada hari ini, yang pertama, saya harus belajar dalam memanajemen waktu sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Yang kedua, dalam pengkondisian peserta didik, saya belum Yang kedua, dalam pengkondisian peserta didik belum dilakukan secara maksimal. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang masih kurang jelas pada saat menginstruksikan kepada peserta didik. Berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran yang berangkat. Ini adalah kegiatan persepsi dengan menyanyikan lagu mengenal jenis hewan. Terlihat bahwa peserta didik sangat antusias dalam menyanyikan lagu tersebut. Selanjutnya
Selanjutnya, kita pada kegiatan ini pada fase yang pertama yaitu mengorganisasikan teknik dalam masalah. Di sini guru menampilkan sejumlah gambar sekelompok hewan, kemudian peserta didik diminta untuk menghitung jumlah hewan yang berkaki 4. Ini terlihat bahwa peserta didik fokus untuk menghitung pada hewan dan peserta didik aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Nah, ini adalah cuplikan video pada saat guru memberikan bimbingan kepada peserta didik yang belum bisa memahami materi. Dan dilanjutkan dengan peserta didik saling bekerja sama, menyelesaikan tugas pada lembar kerja. Jadi peserta didik saling bekerja sama antar kelompok. Demikianlah video saya tentang praktek mengajar saya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi pengajar yang lain, dan saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sampai jumpa pada pembelajaran